sun, searching for a longer day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah DNA Barcoding Fauna Tropis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait identifikasi spesies melalui BOLT System. Apa itu BOLT System? BOLT System merupakan database khusus gen Citrochrome C oksidase subunit 1 yang kita kenal sebagai CO1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menelusuri database BOLT System. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi spesies melalui database BOLT System. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data melalui identifikasi BOLT System. Peranan DNA dalam taksonomi telah kita ketahui bersama bahwa poin terpenting adalah karakter basa nukleotida automorfi. Apa itu basa nukleotida automorfi? Basa nukleotida automorfi merupakan basa nukleotida khas yang hanya dimiliki oleh spesies tertentu. Bisa diperhatikan bahwa pada gambar ini itu adalah warna-warni ya. Warna-warni itu adalah identik dengan basa nukleotida tertentu. Misalkan saja warna hijau itu merupakan basa nukleotida A. A adalah adenin. Peranan DNA barcode dalam taksonomi. Kita tahu bersama bahwa poin terpenting yang bisa kita karakterisasi pada karakter marka molekuler DNA barcode adalah automorfi. Karakter basa nukleotida automorfi merupakan karakter khas yang hanya dimiliki oleh spesies tertentu. Bisa Anda semua perhatikan pada tampilan gambar ini. Antara kupu-kupu dan burung hantu pasti memiliki kekhasan basa nukleotida tertentu, sehingga itulah yang menjadi penanda khusus DNA barcoding. Apa komponen DNA barcoding itu? Pada gambar, Anda semua bisa melihat ada tiga cakupan besar. Yang pertama adalah taksonomi. Apa itu karakter khas yang ada pada taksonomi? Kemudian yang kedua, Anda bisa melihat pada phylogenetic tree. Yang ketiga, Anda bisa melihat pada lajur evolusinya. Komponen barcode of life, DNA barcoding, the analytical chain. Komponen DNA barcoding, pertama, Anda semua harus mengidentifikasi melalui BOLT System. Komponen-komponen yang penting itulah yang nantinya akan dimasukkan pada database BOLT System. Pada slide ini, Anda bisa melihat database Barcoding of Life (ORG). Anda semua bisa menelusuri. Kita nanti akan secara bersama-sama mengakses Barcode of Life ini. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita bisa ketahui bersama bahwa karakter khas yang mengapa peneliti itu menggunakan DNA barcoding karena adanya database yang kita hari ini pelajari bersama, yaitu BOLT System. Pada gambar ini, Anda semua bisa melihat web BOLT System. Pada BOLT System ini, untuk hewan, gen yang digunakan adalah gen CO1. Gen CO1 merupakan gen yang dibarcode-kan, sehingga jika seorang peneliti telah mendapatkan gen CO1 setelah ditranslasi menjadi protein, maka bisa dilakukan secara langsung tanpa dianalisis berikutnya, bisa dimasukkan database tersebut pada BOLT System ini. Terlihat pada panah hijau adalah CO1. Selanjutnya pada slide ini Anda semua bisa melihat karakter basa nukleotida khas. Bentukan seperti grafik kromatogram ini itu menentukan kekhasan dari masing-masing spesies yang diperbandingkan. Pada BOLT System, sekuen-sekuen ini akan terwadahi. Anda semua bisa melihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan tampilan yang ada pada BOLT System. Database tersebut telah tercover dari seluruh peneliti dunia jika telah melakukan analisis CO1 pada gene bank. Slide berikutnya, ini adalah kekhasan khusus pada takson yang dideskripsikan. Ini adalah burung. Ya, kita bisa melihat statistik pada burung tersebut.
Pada slide berikutnya, kita bisa melihat subtaksa dari superkelas Pisces. Pada gambar berikutnya, Anda semua bisa melihat adanya barcode-barcode. Barcode-barcode inilah yang bisa menjadi identik keunikan dari spesies yang akan kita telusuri tersebut. Bisa Anda lihat, seperti tadi yang disampaikan yang telah kita diskusikan sebelumnya, basa tertinggi misalkan adalah A. A diilustrasikan sebagai adenin. Sehingga meskipun variasi kupu-kupu ini sangat tinggi sekali, karakter pembeda tersebut bisa digunakan untuk membedakan spesies kupu-kupu yang ada di danau tertentu. Pada slide ini kita bisa melihat adanya barcode of life. Ada khusus burung, ada khusus fungi, ada khusus fishbowl. Semua peneliti dunia secara gencar melakukan analisis identifikasi spesies menggunakan gen CO1. Setelahnya bisa diunggah ke GenBank. Dari GenBank akan terintegrasi ke barcode of life data system yang kita kenal dan kita pelajari hari ini, yaitu BOLT system. Pada slide ini terlihat khusus untuk DNA barcoding burung. Jadi para peneliti yang meneliti terkait jenis burung tertentu, entah itu di Indonesia, di Malaysia, bisa langsung mengunggah gen CO1 ini pada barcode of life bird khusus burung. Pada slide berikutnya, ini terlihat sekali ya, khusus Lepidoptera sudah ada barcode khususnya. Barcode khusus tersebut itu bisa kita identifikasi sebagai kekasan yang ada pada Lepidoptera tersebut. Pada slide berikutnya, ini kekasan pada Marine Barcode of Life. Sudah ada khusus web yang mewadahi khusus gen CO1. Jadi, kalau pada hewan, gen yang dibarcode-kan seringkali kita pelajari bersama adalah gen CO1. Meskipun pendek sekuennya, tapi memiliki kekhasan yang mampu membedakan jenis tertentu. Sehingga kita kenal tadi sebagai automorfi. Baik, secara bersama-sama kita akan menelusuri dan mengidentifikasi gen CO1 pada Lingula. Baik, secara bersama-sama kita akan melakukan analisis bioinformatika setelah kita mendapatkan gen CO1 pada takson tertentu. Yang kita akan pelajari hari ini secara bersama-sama adalah gen CO1 hasil penelitian dari tim dosen. Kami sudah menyiapkan folder khusus di Drive. Silakan Anda semua mengaksesnya dan kita secara bersama-sama mengunjungi web BOLT system tersebut. Setelah Anda mengunjungi BOLT system, setelah semuanya masuk pada BOLT system, kemudian kita melakukan klik identifikasi. Terlihat ada tanda klik identifikasi. Sebelumnya, data gen CO1 yang kami telah publikasikan sudah ada di GenBank, ya, terlampir datanya. Silakan Anda semua mengambil FASTA formatnya. Ya, setelah itu dari FASTA format yang tampak pada layar ini, kita masuk pada BOLT system. Kemudian kita copy paste dengan memberi tanda lebih dari satu sebagai tanda takson tertentu. Kemudian kita pastekan, kemudian kita submit. Terlihat warna hijau pada tampilan layar dia. Selanjutnya, BOLT system akan secara otomatis mendata jenis yang kita punya, yang kita analisis dengan yang ada di BOLT system. Terlihat pada slide berikut, tampak sampel kita yang kita analisis, similaritasnya dengan yang ada pada BOLT system. Slide tersebut tampak kladogram. Secara otomatis dari sampel yang kita perbandingkan tadi akan tampak seberapa dekat takson yang kita perbandingkan dengan kerabat dekatnya tanpa kita melakukan analisis mulai dari krustal X sampai mega. Jadi itulah kelebihan adik-adik semua, kelebihan kita menggunakan BOLT system sebagai marka molekuler untuk mengidentifikasi spesies secara cepat, tepat, dan akurat. Sehingga seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Hebert dan kawan-kawan tahun 2014
secara serentak dengan peneliti lain, khususnya yang menggunakan gen CO1 sebagai marker, akan tampak tampak future teknologi. Jadi ke depan harapannya para peneliti barcoding, jika ke hutan menemukan sayap, bisa dimasukkan pada bot system pada alat khusus tersebut, sehingga akan muncul basa nukleotida tertentu yang akan digunakan untuk mengetahui, mengidentifikasi jenis takson yang diketahui tersebut. Nah, sehingga yang bisa kita garis bawahi pada pertemuan kita hari ini itu adalah bot system mampu mengidentifikasi jenis-jenis, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu bakteri, entah itu jamur, menjadi jenis-jenis yang memang identitas dari takson-takson tersebut. Baik adik-adik, setelah tadi kita secara bersama-sama belajar terkait konsep identifikasi spesies melalui bot system, selanjutnya kita akan bersama-sama pindah ke bioinformatika menggunakan in silico. Setelah kita bersama-sama belajar bersama bagaimana cara mengidentifikasi spesies melalui bot system, selanjutnya Anda semua harus secara mandiri mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini gunanya untuk mengukur seberapa paham Anda semua mengakses, mengidentifikasi, dan menganalisis data-data yang ada pada GenBank untuk dianalisis, diidentifikasi pada bot system. Kesimpulan pada mata kuliah kita hari ini, dengan adanya bot system memudahkan para peneliti barcoding untuk melakukan analisis jenis, mengidentifikasi jenis secara cepat, tepat, dan akurat. Namun, perlu kita garis bawahi bersama, tidak semua gen CO1 bisa langsung dianalisis ke bot system. Hanya sekuen yang murni, yang tidak ada pseudogen yang bisa dilanjutkan ke bot system. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saat ini kita belajar virtual. Ya, kita akan mengunjungi, kita copy dulu bot system. Baik ya, silahkan semuanya memakai laptopnya masing-masing dan memasukkan kode HTTP www.botsystem.org ini pada laman webnya masing-masing. Bisa kita mulai ya. Baik. Kemudian kita enter. Tampilannya akan tampak seperti ini. Adik-adik bisa melihat database. Ya, ada database, kemudian ada identification. Pada menu identification ini, menu inilah yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi takson yang akan kita identifikasi. Untuk hewan, kita menggunakan gen CO1. Untuk fungi, kita menggunakan gen ITS. Dan untuk tumbuhan, kita menggunakan gen RPCL dan MATK. Pada perkuliahan ini, kita menggunakan hewan, maka kita menggunakan gen CO1. Nanti akan kita copy paste FASTA yang kita dapatkan pada bot system. Selanjutnya ada menu taksonomi. Pada menu taksonomi ini telah teridentifikasi 13 juta spesimen terrekod seluruh dunia. Ada workbench. Workbench ini fungsinya adalah untuk melakukan translasi protein. Ya, namun pada workbench ini kita harus mempunyai username dan password terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lanjut kembali ke PPT saya sebelumnya. Jadi silakan nanti semua cek PPT yang sudah saya berikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengakses gen CO1 pada Lingula anatina ini. Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan mengakses Lingula anatina dari hasil penelitian dosen sendiri yang sudah terpublikasi. Kita tinggal mengcopy gen tersebut, kita masuk pada GenBank, ya. Kita ketik nama GenBank.
Baik, kita ketik nama Jinpeng dulu ya. Semuanya silakan diperhatikan. Kemudian kita paste. Kemudian kita search. Maka akan muncul Lingula anatina voucher LAB 1 Citrocum C oxidase subunit 1 COX1 gene. Sampelnya ini adalah Lingula. Ya, ini autornya adalah Bu Reni, Bu Dwi, Prof. Ida, dan Bu Fira Skalila. Ya, ada 657 base pair. Yang akan kita gunakan untuk analisis itu adalah original sequence-nya. TAT GGGG ini yang akan kita paste pada boot system. Namun ini tidak kita copy paste langsung ya. Kita langsung menggunakan klik pojok kiri FASTA. Ya. Kemudian silakan Anda semua mengcopy mulai tanda lebih dari ini, kita copy ya. Kita copy, klik kanan, copy. Kita lanjutkan lagi. FASTA yang sudah kita dapatkan, kita klik kanan, kita copy. Kemudian kita masukkan pada web boot system yang sudah kita buka tadi, yaitu klik menu tadi, identification. Kemudian kita pilih species level barcode record, ya. Setelah itu kita tinggal enter FASTA di format ini. Enter FASTA format ya. Klik kanan, kita paste. Ya. Namun adik-adik semua, tanda ini ya, tanda ini kita hilangkan ya, kita ubah 1. Misalkan spesies takson kita kode 1. Ya. Jadi yang harus ditekankan adik-adik semuanya bahwa tahap ini itu setelah kita mendapatkan sekuen gen CO1 yang sudah tidak ada pseudogen di tengah sekuen. Artinya murni hanya asam amino translasi gen CO1 saja. Ya, nanti itu kita pelajari sebelumnya ya, yang setelah kita pelajari sebelumnya, gen CO1 yang kita dapatkan kita ubah menjadi asam amino ya dengan menggunakan ekspasi. Baik, setelah seperti ini, kemudian kita klik submit. Maka both system akan bekerja ya, sampel kita akan teridentifikasi seperti apa yang ada pada database tersebut. Baik, secara cepat hasil akan tampak ya adik-adik semuanya. 100% ya, dia adalah filum Branchiopoda, kelas Lingulata, ordo Lingulata, family Lingulidae. Baik, nah ini ya, ini adalah top 20 kesamaan similarity antara sampel yang kita perbandingkan, yang kita punya dengan database kerabatnya. Ada 100. Nah, publish ya, terpublish. Nah, jika kita klik ya, maka adalah data LAB1 tadi. Nah, ini adalah data tim dosen ya, yang sudah dipublish ke Jinpeng, telah dipublikasi, kemudian secara langsung meskipun kita tidak melakukan updating di boot system karena sudah terintegrasi dengan Jinpeng, maka data tersebut sudah bisa diakses oleh peneliti lain yang mungkin nantinya menggunakan Lingula sebagai kerabatnya. Ya, itulah keunggulan kita menggunakan boot system ya adik-adik semuanya ya. Jadi kita tidak melakukan analisis secara sendiri-sendiri, tapi kita langsung menggunakan boot system recordnya. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian ini ada tanda tree ya. Tree adalah phylogenetic tree-nya. Ya, phylogenetic tree-nya ini bisa kita lihat kekerabatan antara sampel takson kita dengan kerabatnya. Jadi bisa PDF tree download, bisa, atau kita mau melihat view report-nya, bisa. Kita bisa download filenya juga bisa ya. Seperti apa ya kerabatnya itu bisa ya. Kita bisa view tree-nya dulu. Nah, jadi both taxon ID tree-nya ini sudah bisa mengakses ya. Jadi sampel kita itu yang warna merah ini itu adalah Lingula ya, Lingula ya. Lingula ternyata dia berkerabat dengan golongan Lingulidae ini yang lain ya. Satu klaster besar. Nah, itu. Jadi itu kemudahan. Jadi data kita yang sudah kita dapatkan
itu kemudian dianalisis ya dengan both system tadi, dengan identifikasi secara langsung, maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, selanjutnya kita tadi sudah secara bersama-sama, adik-adik semua sudah melihat bagaimana cara mengidentifikasi setelah peneliti itu mendapatkan sekuen barcode CO1, langsung diidentifikasi ke both system. Tapi ingat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sekuen gen itu harus ditranslasi menjadi asam amino, khusus gen CO1. Kemudian baru bisa dilakukan analisis melalui both system. Nah, ini adalah tampilan ini adalah artikel yang sudah kami lakukan bersama. Nah, pada data ini menggunakan gen CO1 sebagai marker ya untuk mengidentifikasi lingula yang ada di BJBR ya, di Probolinggo, Jawa Timur ya. Nah, dari sini ini bisa dibandingkan dengan kerabatnya ya adik-adik ya. Ada lingula anatina dari Jepang, dari Hong Kong, dari Cina, dari Korea Selatan, kemudian dari Jawa Timur. Itu seperti apa? Ini accession number genbanknya. Kemudian dianalisis ya. Dianalisis dengan menggunakan both system, maka akan tampak seperti yang adik-adik lihat ini. Jadi spesies satu apa, filumnya apa, ordonya apa, kelasnya apa, itu dipilih 3 top terbaik. Ya, ada yang sudah publish, ada yang belum. Setelah itu nanti dilakukan identifikasi dengan cepat. Berapa kerabatnya? Ya, ini komposisi ATGC yang akan kita pelajari kemudian. Nah, ini adalah variasi basa nukleotida seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kenapa sih menggunakan gen CO1 ya? Karena gen CO1 ini merupakan gen yang unik ya, barcode ya. Artinya ini tanda titik-titik itu adalah gen yang konserv, basa nukleotida yang konserv, sedangkan ada transisi, misalkan di basa nukleotida nomor 2 ini ada G, ini ada C, berarti ini ada transisi ya, perubahan basa nukleotida tersebut. Baik, setelah itu adik-adik bisa melakukan evaluasi secara mandiri seperti yang tampak pada slide yang sudah diberikan tadi. Silakan melakukan evaluasi, menentukan 3 top terbaik dari jenis takson yang kita perbandingkan dengan yang ada di both system. Kemudian Anda membuat secara singkat tabel komposisi seperti pada artikel ini ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, setelah kita secara bersama-sama belajar terkait analisis, identifikasi jenis dengan menggunakan gen CO1 melalui both system, selanjutnya silakan Anda semua mengerjakan evaluasi secara mandiri. Dan kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Semoga Anda semua bisa terinspirasi menggunakan gen CO1 untuk meneliti keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.